Oke, selamat pagi teman-teman Independent Training. Kembali lagi di channel Independent Training, dan kali ini kita akan masuk ke dalam playlist baru yang namanya adalah Securities and Portfolio Analysis. Jadi bagaimana ke depan akan sangat banyak kontennya karena kita akan berbicara investment itu sendiri, dan kemudian bagaimana investment pada saat dia tidak berdiri sendiri tapi menjadi sebuah bucket. Nah, kita yakin bahwa investment yang baik adalah investment yang memang memberikan return, investment yang memberikan yield ataupun imbal hasil. Nah, masalahnya sekarang kalau investment itu sendiri satu jenis saja bisa jadi tidak maksimal. So, sebetulnya tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana kalau teman-teman punya alokasi dana, kita akan coba diversify beberapa investment sehingga tidak hanya satu jenis investment. Karena kembali lagi bahwa setiap investment nanti kita akan tengok bahwa setiap satu investment memiliki risiko dan yield masing-masing. Securities and Portfolio Analysis harapannya adalah teman-teman bisa mengkombinasi, bisa membuat diversifikasi dari investment yang memang bisa diharapkan menghasilkan imbal hasil paling maksimal dengan tingkat risiko yang saling meniadakan. Ya, so kita tidak akan bilang bahwa setiap investment tidak berisiko. Setiap investment pasti akan berisiko ya, tapi kita akan coba untuk saling meniadakan ya, jadi saling mengoffset antara risiko satu dengan risiko lainnya. Itu kurang lebih teman-teman pengantar dari mata kuliah ataupun kita mau diskusi terkait tentang securities dan portfolio analysis. Nah, sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya teman-teman kita masuk dulu kepada apa sih sebetulnya investment itu. Apakah sih sebetulnya investasi itu? Behavior atau attitude apa yang dibutuhkan untuk bisa sampai kepada Anda seorang investor yang memang memadai ya. Sebelum sampai sana, teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training ya. Nah, sekarang kita bahas teman-teman investment introduction. Nah, ini sebetulnya cukup menarik karena pada saat kita buat konten ini bersamaan dengan case binomo ya. Sebetulnya binomo adalah salah satu bentuk dari case yang ada saat ini, dan kita perhatikan juga nanti mungkin akan ada beberapa fenomena lainnya. Saya tidak mau bilang case tapi fenomena lainnya ya. Karena di dalam penelitian kita membutuhkan fenomena, dan fenomena binomo ini memang lagi menarik, dan mungkin kita akan berasumsi kayaknya ke depan akan ada yang awalnya bilang investment dan sekarang kemudian akan di blow up menjadi sebuah fenomena baru ya. Nah, kita nanti teman-teman moga-moga dari sini bisa memahami apa sih sebetulnya investment yang baik itu. Apakah perilaku investor ya, perilaku investor itu bisa dibilang bahwa dia seorang investor atau dia memang seorang gambler ya. Nah, atau dia seorang spekulan. Nah, nanti kita akan coba define teman-teman bahwa ada tiga sebetulnya behavior, ada dia seorang investor, ada dia seorang spekulan, dan itu berbeda dengan gambler ya. Nah, tiga kondisi ini yang menurut saya sangat relevan dengan fenomena yang ada saat ini. Terlepas mau kasusnya binomo dan nanti ke depan mungkin akan ada case lainnya. Karena kembali lagi begini teman-teman, sebetulnya pada saat kita memiliki alokasi dana, maka orang akan tertarik untuk meminta dalam tanda kutip untuk diinvestasikan ya. Kemudian kita terkadang tertarik dengan bungkusan investasi yang lain. Teman-teman mungkin tidak akan senang kalau misalkan udah biasa misalkan saya investment di emas, investment di deposito, which is itu risk free dan memang kecil sekali yieldnya. Atau teman-teman mungkin udah malas main saham ya, walaupun mungkin ya saham pun sebetulnya butuh konsistensi dan ketekunan ya. Nah, kemudian teman-teman ditawarkan dengan satu instrumen lain. Pada saat ditawarkan satu instrumen lain ya teman-teman, ini perlu dicatat, perlu di note bahwa bungkusan instrumen tersebut teman-teman harus memiliki literasi yang baik ya. Harus memiliki literasi yang paling maksimal. Kemudian teman-teman harus memiliki pemahaman yang memadai. Pada saat teman-teman melakukan transaksi, kemudian teman-teman akan sangat menyadari bahwa ini adalah dibentuk dari kesepakatan antara dua pihak. Teman-teman harus hati-hati ya. Oke. Kesepakatan antara dua pihak bahwa ada yang menawarkan investasi dan Anda sebagai seorang yang cakap ya, dalam seorang yang cakap artinya secara hukum memang sudah masuk dalam usia untuk bisa melakukan kontrak, maka Anda diwajibkan untuk memiliki literasi yang memadai. Damn! Nanti itu mungkin akan sampai ke sana, tapi sangat nanti sekali, mungkin di Indian beberapa slide lagi nanti kita sampai sana. Nah, kita coba dulu masuk kepada investment. Investment is the employment of fund on asset. Ya, with the aim of earning income or capital appreciation. Investment has two attribute, namely time and risk. Jadi investment adalah employment, ya. Anda mengalokasikan uang, ya, pada suatu aset untuk tujuan earning income, ya, untuk tujuan earning income. So, dipastikan bahwa Anda kalau berbicara aset isinya rugi, ya itu bukan tujuan dari investment. Tujuannya adalah untuk earning income. The sacrifice has to born in certain, but the return the future may be uncertain. Dia bilang, ya,
pengorbanannya sudah pasti, ya, karena Anda harus meletakkan prinsipal uang Anda saat ini. Tapi ada uncertain future terkait tentang yield-nya ataupun imbal hasilnya. That is investment. Jadi ada ketidakpastian. This attribute of investment indicate the risk factor. Jadi semakin, katakanlah semakin tidak certain terkait tentang yield di kemudian hari, maka dikhawatirkan risk factor-nya semakin tinggi. Ya, ada pengorbanan yang dikeluarkan sekarang tapi dengan risk factor yang tinggi. Nanti kita akan bicara case binomo. Apakah pada saat Anda masuk ke dalam suatu perjanjian untuk yang notabene katakan investment, apakah Anda mengetahui risk factor-nya? Apakah Anda menyadari bahwa ada uncertainty di sana yang semakin tinggi? Ya, nah itu kita membutuhkan literasi yang sangat memadai sekali. Ya, jadi itu kembali lagi bahwa investment adalah pengalokasian uang untuk menghasilkan future earning, tapi masalahnya ada uncertainty. Ya, nah ada uncertainty ini semakin tinggi uncertainty-nya maka risk factor-nya semakin tinggi. Jadi jangan gini teman-teman, Anda expecting yield hasil tinggi tapi Anda ignoring terhadap risk factor-nya. Iya. Itu sih menurut saya bukan investor yang sophisticated, dia investor yang naif ataupun dalam tanda kutip tidak memahami literasi yang memadai. Financial investment is the allocation of money of asset that are expected to yield some gain, ya, menghasilkan gain over a period of time. It is an exchange of financial claims such as stock and bond for money. Ya. They are expected to yield return and experience capital growth over the years. Ada capital growth, ya, ada capital growth over the years, ya, ada pertumbuhan, ya. Nah nanti kita lihat loh, kalau katakanlah ada satu investment, kemudian Anda tanya, ini bungkusan baru, Anda usahakan untuk meminta historicalnya, bagaimana pertumbuhan growth-nya. Ya, jadi Anda jangan disajikan proyeksi ke depan saja, ya. Which is kalau kita bicara proyeksi ke depan itu bicara halu, ya, bicara belum kejadian namanya, ya. Tapi Anda jangan tergiur dengan proyeksi ke depan. Anda mintakan historicalnya, ya. Dan historical itu menjadi dasar untuk proyeksi ke depan, ya. Nah, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, what is risk sebetulnya? Since the return is expected to be realized in the future, ya, karena kita mengharapkan adanya realisasi return di kemudian hari, there is a possibility that a return actually realized is lower than the return expected to be realized. Ada kemungkinan bahwa return itu bisa lebih rendah, bukan minus. Bahwa return imbal hasil itu lebih rendah daripada yang diharapkan. This possibility of variation in the actual return, adanya variasi dari actual return, ya, deviasi variasi dari actual return disebut dengan investment risk. Itu sebabnya Das dia bilang every investment involve return and risk. Setiap investasi melibatkan return dan risk. Anda coba notice lagi pada saat Anda di-approach oleh seorang, namanya lagi keren, afiliator sekarang. Anda di-approach oleh seorang afiliator. Kemudian Anda diberikan proyeksi return, ya, proyeksi return, ya. Setelah ditanyakan proyeksi return, Anda diberikan proyeksi return, Anda tanyakan historical return-nya, ya. Anda tanyakan historical return-nya. Pada saat Anda bicara historical return-nya, dibikinkan graf, apakah itu return yang mudah diprediksi atau tidak, ya. Anda lihat dari grafiknya, Anda belajar dari grafiknya, ya. Anda jangan menjadi investor yang giliran udah rugi, ribut, tapi Anda tidak mau untuk mempelajari risikonya. Katakanlah kita ambil suatu bungkusan investment X. Anda pelajari return ke belakangnya. Anda pelajari volatilitasnya. Pada saat volatilitasnya naik turun, Anda tidak melihat adanya suatu pola yang bisa terbaca, maka variance of risk-nya itu menjadi semakin tinggi. Then don't put your investment. Selesai. Tapi terkadang, koreksi kalau saya salah, kita terkadang dibungkus dengan proyeksi ke depan. Variasi risiko tadi dibungkus dengan manisnya proyeksi return ke depan. Ya, so sebagian dari kita mengabaikan apa yang namanya variation of risk. Sementara sebetulnya variation of risk itu Anda meminta data historical, Anda bikinkan graf. Anda bikinkan graf, kalau katakanlah kenaikan dari growth-nya itu memang bisa diprediksi, dan maka ke depan ada kemungkinan yang lebih pasti ke depan return-nya bisa kita prediksi. Wow. Tapi kalau dari historical datanya saja, ya,
Tapi kita bicara historical data sumber yang valid ya teman-teman ya. Kita tanyakan data sumber valid. Nah pada saat tidak bisa diprediksi, ya jangan diinvest uang Anda. Karena berarti variation of risk-nya menjadi sangat tinggi. Dan probability of return-nya akan menjadi turun. Ya, so kita akan berbicara pada variation of risk yang tinggi, probability of return turun. Gitu. Ya sebaiknya Anda jangan invest kalau Anda memang tidak memahami variation of risk-nya. Ya, jadi literasi yang ingin saya sampaikan ke sini adalah teman-teman kalau didatangin oleh para afiliator dan segala macam, jangan memahami return-nya saja. Jangan mempelajari return-nya saja, pelajari pola risk-nya. Ya, bagaimana Anda akhirnya bisa memahami bahwa variation of risk yang kecil ya dari grafik itu bisa menghasilkan probability of return yang tinggi. Sebaliknya, pada saat variation of risk-nya tinggi, maka Anda probability of return-nya semakin kecil. Kemudian, kita akan bicara karakteristik of investment yang kedua, return. All investment are characterized by the expectation of a return. Ya, sudah pasti bahwa semua investment itu dikarakteristikan akan ekspektasi mendapatkan return ataupun imbal hasil. In fact, dia bilang investment are met with the primary objective of deriving a return. Yes, semua investasi sebetulnya spiritnya adalah menghasilkan return. Investasi kita tidak usah bicara instrumen keuangan, kita bicara project ya. Banyak sekali sekarang project-project KSO, project-project yang memang kita membutuhkan financing. Dan itu diharapkan pasti katakanlah membangun sesuatu dan segala macam diharapkan kita menghasilkan return di kemudian hari. The return may be received in the form of yield plus capital appreciations ya. The return-nya kemungkinan diterima, dia bilang ada komponen dua, yield-nya sendiri, hasil mengenerate uangnya, dan capital appreciation ya. Ataupun kalau dalam saham ada dua, teman-teman jangan lupa cek konten berikutnya, kemampuan saham itu menghasilkan yield dan capital gain-nya ya, dan capital gain-nya ataupun selisih harganya. Itu terkait tentang return ya. Nah, sekarang jadi kita sudah bahas dua karakteristik dari investment, yaitu adalah risiko dan return. Teman-teman sorry banget kalau katakanlah konten kali ini cukup panjang minitnya karena memang seru saya bilang, dan memang saya bilang kita masih sangat membutuhkan edukasi dan literasi untuk calon investor kita bilang. Wow. Jadi jangan sampai ribut di belakang karena dia tidak memahami risikonya, padahal itu hal yang bisa di common sense untuk ditanya. So, saya pikir juga pada saat kita mengallocate uang, kita juga diharapkan juga memiliki edukasi ataupun literasi yang memang mampu untuk melihat risk dan return ini seimbang. Ya, jangan dibungkus dengan return-nya saja yang lebih baik. Karena investment, risiko itu inherent dia bilang. Ya. In any investment, ya. Anyway, ini konten ini saya ambil dari pembelajaran salah satu university, Dr. Kahlimin. Nanti boleh kalau ada mau materinya boleh komen, nanti akan saya kirim by email, ya. Risk is inherent in any investment. Inherent dia sudah bawaan. Jadi tidak ada risiko yang tidak ada risknya, ya. Bahkan Anda taruh deposito pun sekarang sudah dibatasi bahwa ada batas maksimum yang akan ditanggung apabila terkait tentang LPS ya. Nah, jadi yang risk free pun sebetulnya ada batasan risikonya ya. Kemudian this risk may relate to loss of capital, kehilangan capital, delay in repayment, penundaan ya. Kalau ada bond mungkin ada kupon-kupon ya yang sudah mulai terdelay, terlihat likuiditasnya sudah mulai turun ya. Ini kemarin juga kejadian. Kemudian non payment of interest ya. Kemudian variability of returns, kemungkinan mungkin imbal hasilnya atau kuponnya tidak dikunci sehingga kuponnya atau bunga obligasinya menjadi berbeda ya. Jadi risiko itu banyak sekali bentuknya yang sekarang katakanlah kalau fenomenanya binomo ya mungkin sudah tidak lagi menghasilkan, kemudian pengembalian capitalnya justru nggak ada gitu ya. Nah, itu kita berbicara karakteristik of investment. Karakteristik of investment yang berikutnya safety ya. Jadi mungkin safety yang ketiga, jadi ada karakteristik of risk, return, dan safety. Safety of investment implies the certainty of return of capital without lost money or time. Kita bicara fitur safety, teman-teman. Pada saat Anda masuk ke dalam suatu instrumen reksadana, pada saat Anda masuk ke dalam suatu instrumen, katakanlah yang notabene awalnya katanya investment binomo, Anda tanyakan nggak fitur safety-nya apa? Saya ambil contoh deposito. Deposito sekian ratus juta, fitur safety-nya ada nggak? Oh iya, bahwa pada saat ini menyentuh sekian ratus juta, maka LPS akan menanggung apabila terjadi default. Ya, tapi Anda mulai pindah lagi ke saham. Fitur safety-nya apa? Ya, nah Anda pindah lagi ke dalam risiko yang lain. Logam mulia misalnya, fitur safety-nya apa? Ya, nah. Jadi kembali lagi teman-teman, pada saat kita melakukan investment, kita harus mempertanyakan juga fitur safety-nya.
di mana ini akan menambah keyakinan keputusan Anda pada saat, oh Pak, kami tidak meletakkan fitur safety bahwa ini based on market volatility, ya. Wow, based on market volatility itu faktor eksternalnya besar sekali. Anda tidak punya kontrol di dalamnya, ya. So Anda mulai berpikir, level of confidence Anda mulai turun di sana. Kayaknya saya nggak akan invest karena saya tidak punya eksternal faktor yang bisa saya pegang, ya. Katakanlah kalau emas mungkin underlying volatility masih bisa lebih dipegang, ya. Nah, sehingga mungkin saya akan invest di emas. Nah, itu kurang lebih faktor safety-nya jangan lupa untuk dipertanyakan, ya. Kemudian liquidity, an investment which is easily sellable or marketable without loss of money and without loss of time is said to possess liquidity. Oh ya, saya juga mau bahas kenapa faktor waktu menjadi penting, teman-teman, karena ada time value of money. So, pada saat teman-teman bicara return of investment, pengembalian ke saya, semakin cepat itu semakin baik, ya kan? Karena apa? Ada time value of money yang belum tergerus. Tapi semakin terdelay, maka akan ada time value of money yang sebetulnya nilai uangnya semakin kecil. Jadi makanya kenapa faktor safety itu menjadi penting terkait tentang time, karena time itu bicara time value of money. Bahwa semakin cepat pengembalian uang Anda, maka time value of money-nya semakin kecil. Kita lanjutkan kembali. Kalau kita boleh wrap up, teman-teman, sementara ini karakteristik of investment ada risk, return, safety, dan liquidity, ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam objective of investment. Thus, dia bilang the objective of an investor can be stated as maximization of return. Tujuan dari investment, ya, memaksimalkan return, meminimalkan risiko, tidak menghilangkan karena tidak bisa dihilangkan. Kemudian hedging, ya, lindung nilai ataupun safety tadi. Nah, sekarang kita akan bicara investment dan speculation. Ini kita sudah mulai mengarah kepada fenomena yang ada saat ini, ya. Apakah itu investment? Apakah itu spekulan? Investment and speculation are two terms which is closely related. Both involve purchase of asset like shares and securities. Traditionally, investment is distinguished from speculation with respect to the three factors. Ada risk, capital gain, and time period. Ada faktor pembeda dari seorang investor dan seorang spekulan, dari investment dan spekulasi, ya. Nah, faktor pembedanya ada risiko, capital gain, dan waktunya. Coba kita lihat risiko. Yang pertama, perbedaan investment versus speculation. Saya langsung highlight di warna merah, ya. Kalau risikonya, karena kita bicara 3 faktor pembeda, ada risiko, capital gain, dan time period, ya. Risiko dia bilang it refers to the possibility of incurring loss, terjadinya rugi in financial transactions, ya. It arises from the possibility of variation in returns from an investment. Risk is invariably related to the return. The higher return is associated with higher risk, ya. No investment is completely risk free. Ya, kita paham bahwa tidak ada investment yang completely risk free, ya. An investor generally commit his fund to low risk investment. Kita bicara karakteristik kita sebagai seorang investor. Dia bilang bahwa investor itu commit to his fund pada low risk investment. Bukan, jadi gini teman-teman, mindsetnya gini. Anda seorang investor, tapi Anda memikirkan return. No, Anda bukan investor. Anda seorang investor, yang Anda pikirkan langsung terbesit pertama kali adalah risiko, low risk. Anda seorang investor. Simple kan, membedakan mana seorang investor dan seorang spekulan. Anda ngobrol sama teman Anda, yang Anda tanyakan, kemudian yang ditanyakan oleh teman Anda, emang gue dapat return berapa? That is spekulan. Anda ngobrol sama teman Anda, risikonya apa? Kemudian, ada nggak pelindung dari risikonya? Yang kedua. Yang ketiga, dia baru bicara return. That is investor, ya. Saya udah kasih highlight warna merah. Where area speculator commit his fund to higher risk investment. A speculator, seorang spekulan berani untuk masuk kepada higher risk investment. Kenapa dia berani seorang spekulan masuk kepada higher risk investment? Karena dia expected higher return, ya. Dia paham bahwa high risk high return. So, kalau saya mau masuk ke dalam skema investment, maka saya harus masuk berani pada higher risk, which is investor tidak akan masuk ke dalam area sana. A speculator is prepared to higher risk in order to achieve high return. Seorang spekulator berani untuk masuk ke dalam risiko yang tinggi karena in the end dia berharap siap untuk mendapatkan higher return. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ini ada 2 perilaku yang sangat berbeda antara investor dan spekulator.
ya, antara investor dan spekulan, ya. Saya highlight kembali lagi, kalau Anda seorang investor, Anda ngobrol, Anda bicara pertama kali risiko dulu. Risikonya apa? Yang kedua, lindung nilai atas risikonya apa? Yang ketiga, Anda baru bicara return-nya, ya. Tapi kalau Anda ngomong sama seorang spekulan, ya, dia pasti ngomong pertama kali adalah nanya, emang gue dapat imbal hasilnya berapa? Gue yieldnya berapa? Gue returnnya berapa? That is spekulan. So, berhati-hati dengan tipe spekulan seperti itu. Karena mindsetnya dia adalah bukan higher risk. Dia mindsetnya adalah nanti gue dapat high return in the end. So, gue prepare, gue akan menghadapi high risk apapun tingginya saya akan ambil karena nanti gue akan berhadapan dengan higher return, ya. So, beware. Kemudian sisi yang kedua, capital gain. Ini kita masih bicara perbedaan antara investment dan spekulasi. The speculator motive is to achieve profit through price charge, ya. Dia interested in capital gains rather than income from the investment. Kalau Anda if purchase of securities is proceed by proper investigation and analysis to receive a stable return and capital appreciation over a period of time, it is investment. Jadi kita bedakan, yang warna merah, ya, itu adalah untuk spekulator behavior. Spekulator motif itu achieve profit melalui perbedaan harga, ya, atau kita bicara capital gain. Jadi kalau teman-teman begini, investment itu akan ada dua. Anda meletakkan uang Rp1.000. Kemudian Rp1.000 ini karena value-nya naik dijual jadi 1.500. That is capital gain. Tapi atau price charges dia bilang. Tapi ada satu lagi komponen dari Rp1.000 ini, kenapa value-nya naik? Oh, karena Rp1.000 ini bisa jadi untuk modal kerja. Anda beli permen, Anda beli coklat, harga Rp200, Rp300, Anda jual 300, Anda jual 350. Nah, yang diharapkan adalah kalau seorang investor bukan dari price charges, bukan akibat kenaikan capital gain tadi, tapi bagaimana kemampuan uang sebagai modal kerja mengenerate profit, menghasilkan, jadi kinerja capital, bukan capital chargesnya. Kalau saya ambilkan contoh seperti itu, jadi kemampuan uang bekerja, ya. Jadi Anda jangan menilai kemampuan uang karena Anda nggak tahu prosesnya akhirnya. Bagaimana nilai uang, katakanlah saham dari 1.500 bisa menjadi 2.000. Padahal selisih 500 itu adalah kinerja sahamnya. Ya, kinerja sahamnya. Bagaimana saham ini bisa diputar untuk modal kerja dengan attitude yang baik di dalam perusahaan tanpa ada fraud, tanpa ada kepentingan dari pihak tertentu, ya. Kemudian dia bisa memiliki value positif sehingga akhirnya nilai menghasilkan laba bersih dinilai, direspon positif di market, makanya 1.500 menjadi 2.000. So, Anda jangan fokus pada kenaikan 1.500 ke 2.000, tapi fokus juga kepada bagaimana kemampuan perusahaan untuk bisa mengenerate modal kerja tadi. Kita kembali lagi kepada capital gain. Nah, sementara kalau memang Anda investor, if purchase of securities is proceed by proper investigation and analysis to receive stable return. Ada dua komponen di dalam capital gain yang mungkin tidak dilakukan bagi beberapa investor. Pertama, proper investigation. Sebelum masuk katakanlah satu instrumen keuangan, Anda melakukan pencarian bahwa instrumen X ataupun instrumen Y ini bagaimana di negara asalnya. Ya, bagaimana pola returnnya di negara asalnya. Apakah Anda sudah melakukan itu? Proper investigation. Untuk apa? Menganalisis to receive a stable return. Jadi, kalau Anda memang mengharapkan adanya suatu yield, imbal hasil, return, Anda minimal lakukan dua untuk capital gain. Anda pelajari proper investigation dan analysis to receive stable return. Jadi, Anda jangan pernah mengharapkan return yang stable kalau Anda tidak melakukan analysis. Return itu nggak turun dari langit, return itu nggak bergerak randomly. Ya, dia harus ada analisisnya. Project, kalau Anda bikin project masuk corporate, ya, itu akan ada feasibility study, akan ada proyeksi, akan ada asumsi, ya, dan asumsi ini dibuat sedekat mungkin. Makanya muncul feasibility study. So, kalau investment Anda, oke lah, kalau investmentnya cepat Pak, kita tidak ada FS, tapi minimal Anda ada proper investigation dan analysis. Itu yang perlu dilakukan, ya. Kita lanjut kepada time period, perbedaan antara investment dan speculation. Investment is long term in nature, ya, whereas speculation is short term. Nah, ini sudah mulai bicara nih. Kalau kita bicara speculation, dia time frame-nya adalah short time. Tapi kalau Anda bicara sama investor, dia akan ekspektasinya kepada long term, ya, at least 1 tahun lah, gitu kan. An investor dia bilang commit his fund for a longer period, ya, and wait for his return. Sementara speculator is interested in short term trade. Gains didapat dari buying and selling of investment instrument.
ya. Jadi bagaimana kalau investor dia sadar bahwa uang saya akan dapatkan modal kerja, saya akan tunggu, kemudian saya dapat return. Tapi kalau spekulator dia tidak, fokusnya pada short term rate. Jadi bagaimana dia bisa lebih kepada trading untuk buying or selling investment instrument. Bagaimana kalau saya punya surat hutang ke suatu perusahaan, saya jual dulu gitu loh, ya. Karena dia tujuannya untuk mendapatkan gain dari surat hutang yang dijual. Itu bicara time period. Basically, ya, both investment and speculation aim at good return. Kita sampai pada kesimpulan investment dan spekulasi. Basically, both investment and speculation aim at good returns. Ya, the difference is motive and method. Saya highlight perbedaan antara investment dan speculation adalah pada motifnya. Motif. Ya, tadi kita udah bicara motif. Kalau Anda investor, Anda motifnya bukan return, risknya dulu. Hedging risk dan kemudian return. Tapi kalau Anda bicara motifnya speculation, Anda langsung bicara di awal return. Ya, as a result, dia bilang the distinction between investment and speculation is not very wide. Investment is sometimes described as well-grounded and carefully planned speculation. Saya highlight lagi, yang dinamakan investasi itu adalah didescribe sebagai well-grounded. Ya, Anda tidak bisa bicara di permukaan saja. Anda harus punya analisis mendalam dan carefully planned speculation. Carefully planned speculation sudah hati-hati direncanakan. Semua spekulasi tadi sifatnya hati-hati, prudent, dan direncanakan. So, itu perbedaan investment dan speculation. Kita lanjut lagi teman-teman, dikit lagi. Nah, ini yang seru nih sekarang. Investment, speculation, dan gambling. Coba kita bedakan investment dan gambling. Investment has also to be distinguished from gambling. Typically example of gambling adalah horse races, card games, lotteries, lain-lain, ya. Kalau di beberapa negara itu legal, ya, misalkan kalau saya tidak salah di Filipina dia ada loto namanya, kemudian kita bisa memasukkan angka berapapun itu nanti keluarnya berapa, ya. That is gambling, dan di beberapa negara mungkin legal, ya. Karena kita tidak tahu ke depan, itu kan hal yang tidak bisa diprediksi, gitu kan. Sehingga dari awal pada saat saya datang ke suatu negara itu dan saya bilang, saya nggak akan pernah naruh uang saya di sana, even saya akan taruh cuma 500 peso ataupun 1000 pesos, ya, karena buat saya tidak tahu pola ritenya ke depan, karena siapa yang tahu angka itu keluar gimana. Tapi kan beda kalau Anda menginvestasikan pada 500 peso katakanlah di Filipina, kemudian Anda belikan barang, Anda jual. Resikonya, lindung nilainya adalah minimal kalau barangnya tidak terjual, Anda dapat modalnya. That is safety hedging gitu loh. Nah, tapi kalau saya tanam 500 peso saya untuk loto, which is saya nggak tahu angka yang keluar, ya sebaiknya saya tidak put my money gitu, karena saya nggak tahu pola risk factornya seperti apa. Sebetulnya mudah dinalar, tapi kita kadang suka lupa pada saat dibungkus oleh return. Investment versus gambling. Tadi contohnya sudah ada horse races, card games, lottery. Kayak bicara pacuan kuda, kita nggak pernah tahu siapa yang menang. Kemudian, gambling consists in taking high risk, not only for high return, but also thrill and excitement. Saya tambahkan kembali lagi, kalau kita bicara investment dan speculation, kita bicara yang pada saat investment kita bicara high risk fokusnya, ya. Kemudian kalau kita bicara speculation dia pasti fokus pada high return. Nah, risknya nanti belakangan. Kita bicara gambling sekarang yang ketiga. Kalau gambling ditambahkan ada thrill and excitement. Ini ada behavior dari seseorang yang memang senang dengan sesuatu yang mendebarkan, sesuatu yang thrill gitu, ya. Ini kembali lagi kepada karakter orang tadi. Ini menambah parah dari spekulasi menurut saya, karena dia common sense-nya sudah tidak lagi jalan secara maksimal karena dia senang dengan sesuatu yang menaikkan adrenalin, thrill and excitement, ya. Gambling is unplanned and non-scientific without knowledge of the nature of the risk involved. Coba kita relate dengan yang fenomena saat ini terjadi. Gambling is unplanned and non-scientific. Sudah pasti bahwa dia tidak punya method secara saintifik untuk menggambarkan, mendescribe return-nya, mendescribe risk-nya. Sudah pasti without knowledge of the nature of the risk. Dia tidak memiliki knowledge nature terkait tentang risikonya. Ya, kalau saham secara penelitian sudah bisa dinilai beberapa event pembagian dividen, kita bisa klaim bahwa itu akan ada respon di pasar modal, pergantian CEO akan ada respon based on apa? Based on previous research, ya. Jadi kalau Anda mau beli saham, Anda mau melepas saham, Anda pelajari dulu polanya berdasarkan penelitian. Ada corporate action apa yang memicu
Bukan kata saya, bukan karena Anda, no, based on previous research. Nah, Anda coba pelajari investment yang lagi fenomena saat ini, ada nggak previous research-nya? Kalau nggak ada dan Anda berani taking risk, ya Anda berarti sudah masuk ke dalam speculation dan gambling, ya. Nah, itu dia yang menambah para gambling, ada thrill and excitement. Jadi teman-teman, kalau kita boleh wrap up ya, konten kita kali ini ada 4 karakteristik dari investment. Ada risk, return, time period, and safety, ya. Kemudian kita juga sudah membahas perbedaan antara investment dan speculation, ya. Perbedaannya ada di method dan motif, dan terakhir kita membahas apakah itu gambling. So, teman-teman sudah bisa membedakan antara investment, speculation, and gambling, ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Konten kita kali ini tujuannya tidak hanya untuk sekedar di mata kuliah, tapi karena banyak sekali instrumen keuangan di sana, teman-teman diharapkan bisa memiliki literasi yang memadai, teman-teman bisa memiliki pengetahuan yang mencukupi lah untuk mengambil keputusan, ya. Jangan lupakan kalau Anda seorang investor, maka urutannya adalah Anda mempertanyakan risiko, lindung nilainya, pelindungnya, safety-nya apa, dan saya adalah berbicara return. That is sophisticated investor, ya. Semoga bermanfaat teman-teman konten kita kali ini. Stay terus di channel Independent Training.